Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arazak Nurfisa, NIM 1804307 dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman saya mengenai lanjutan materi perkuliahan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai manajemen pengelolaan usaha. Dalam melakukan manajemen pengelolaan usaha, minimal ada 4 fungsi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ialah planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actualing, dan yang keempat ada controlling. Baik, saya akan menjelaskan keempat fungsi ini. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan berarti ada kaitannya dengan desain usaha yang akan kita kelola untuk kedepannya, dan bagaimana maupun seperti apa strategi yang akan kita buat untuk mencapai tujuan usaha yang kita jalankan tersebut. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa adanya perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan, seperti menetralisasikan perencanaan dan pengawasan agar kita mewujudkan tujuan yang direncanakan. Kemudian kita melihat apakah rencana yang kita pilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan usaha. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Antara lain, yang pertama yaitu hasil yang ingin kita capai. Yang kedua, orang yang akan melakukan. Yang ketiga, waktu dan skala prioritas. Yang terakhir, yang keempat, dana. Selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yang harus dikerjakan, pekerja yang harus mengerjakannya, mengelompokkan tugas-tugas tersebut, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan tindakan yang berwenang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Prinsip ketiga ini harus disinergikan dengan perencanaan dan pengorganisasian agar dapat menjalankan semua yang telah direncanakan dengan baik. Bagi seorang pemimpin, kemampuan dalam hal actuating sangatlah penting. Hal ini dikarenakan pemimpin harus dapat menggerakkan semangat atau memotivasi kepada semua bawahannya atau karyawannya sehingga mereka dapat bekerja dengan disiplin, efektif dan bertanggung jawab. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Controlling ini merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan 3 poin di atas, planning, organizing, dan actuating, tidak akan dapat berjalan sempurna tanpa adanya kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis. Mengontrol semua proses aktualisasi termasuk aspek penting dalam manajemen yang ideal. Tujuan utama dari controlling ini ialah untuk menjaga semua proses berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sebelum kita memulai atau menjalankan sebuah bisnis dengan organisasi yang lebih kecil, ada 5 hal yang dibutuhkan atau sebagai 5 sumber kekayaan dari sebuah bisnis atau sebuah organisasi. Yang pertama itu ialah sumber daya manusia atau SDM. Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah teman atau rekan yang memiliki visi dan misi yang panjang di masa depan sesuai dengan bidang yang kita pilih. Yang kedua itu finansial, jadi bagaimana pergerakan finansial itu dibangun atau mulai mencari-cari sumber-sumber pendanaan. Yang ketiga itu hubungan sosial. Semakin banyak hubungan kita dengan lingkungan sekitar atau wilayah sosial kita, maka dampaknya semakin besar juga kemungkinan wilayah bisnis yang akan kita kejar. Dan itu juga dapat memberikan keuntungan buat kita. Yang keempat, manajerial persoalan.
yaitu persoalan bagaimana mengelola sesuatu dimulai dari mengelola diri kita sendiri dan mengelola pekerjaan apa yang dijalankan. Dan terakhir yang kelima, jejaring. Semakin luas jejaring kita, maka semakin bagus untuk kita membangun sebuah bisnis yang lebih besar. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, paling tidak ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama itu perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini berkaitan dengan hal yang tertulis yang berisikan visi usaha, usulan usaha, dan operasional usaha yang akan kita jalankan. Termasuk dalamnya rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin akan kita capai dalam proses berjalannya usaha yang kita jalankan, termasuk market dan pasar yang ingin kita hadapi. Yang kedua, yaitu fungsi dari perencanaan. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar maupun dalam. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.